Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sahabat Ansor yang semoga disirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa bersyukur dan tentu kita semua bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat, negara kita aman, istri kita ditinggalkan juga aman. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, saya mungkin mohon izin tidak lama karena ada hajat yang lain. Saya sesuai dengan yang diamanahkan untuk menyampaikan sedikit materi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat-sahabat Ansor yang dirahmati Allah, dari materi ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Tetaplah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Yang ingin saya ajak diskusi dengan sahabat-sahabat sekalian, bahwa ada kata sunnah di sini, ya. Nanti ada perbedaan persepsi, terutama antara kita dengan saudara kita yang lain, terutama dari Salafi. Kata sunnah, mereka, saya baca beberapa literatur dari pendapat mereka, yang dimaksud sunnah itu adalah apa yang sudah menjadi perbuatan rutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut sunnah, sehingga yang lainnya tidak disebut sunnah. Sunnah itu hanya milik Nabi. Sementara Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang saya bawa ini, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya beliau, yang dimaksud sunnah itu tidak harus sesuatu yang lahir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada definisi sunnah secara fikih, ada definisi sunnah secara ilmu hadis. Secara fikih, sesuatu yang apabila kita perbuat mendapat pahala, yang apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala, tetapi tidak berdosa. Tapi kalau secara teori ilmu hadis, sunnah itu adalah apa yang menjadi perbuatan, perkataan, dan keputusan Nabi itu disebut sunnah. Diamnya Nabi atas perbuatan sahabat itu disebut sunnah, apalagi perkataan, apalagi perbuatannya. Sehingga kalau disebut kata sunnah, itu pasti yang ada di benak kita umumnya adalah berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita pelajari lebih serius lagi, ternyata sunnah itu tidak hanya dari Nabi. Misal
Yang tadi saya sampaikan, ada hadis yang berbunyi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ada dua kata sunnah di sana. Yang pertama sunnahku, yang kedua adalah sunnah khulafaur rasyidin. Kira-kira menurut sahabat-sahabat ini, sunnah yang dimaksud dalam hadis itu satu apa dua? Ada yang mau mencoba menjawab? Sunnahnya Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin, atau sunnah khulafaur rasyidin itu sunnah Nabi juga, atau beda? Gimana? Diserahkan ke saya aja. Baik. Menurut pendapat para ulama kita, termasuk pendapat Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, sekali lagi, bahwa yang dimaksud sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin sesuatu yang berbeda. Ya, sunnah Nabi ya sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin adalah sesuatu yang dilakukan, diucapkan atau diputuskan oleh mereka. Contoh, di zaman Nabi belum pernah terbukukan Al-Quran. Di zaman Nabi juga belum ada kesepakatan salat tarawih 20 rakaat secara ijma' sahabat. Tapi setelah peninggalan Nabi, justru berani-beraninya sahabat Umar membuat keputusan agar salat tarawih sebaiknya didirikan secara berjamaah dengan 20 rakaat. Atau Al-Quran yang begitu tidak pernah diajarkan Nabi untuk dibukukan, di zaman sahabat Utsman bin Affan terbukukan. Nah, yang seperti itu adalah contoh sunnah khulafaur rasyidin, sehingga bisa disimpulkan bahwa sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin adalah sesuatu yang berbeda. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajrun wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan kesunahan dalam Islam, maka baginya dapat pahala, dan dapat pahala juga dari orang yang melakukan apa yang telah ia lakukan. Dari hadis ini, kalau kita korelasikan atau munasabahkan dengan hadis yang pertama tadi, itu menunjukkan bahwa ada sunnah yang kita lakukan. Berarti ada tiga: sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin, dan sunnah kita, sunnah umat Nabi SAW. Coba kita perhatikan lagi. Man sanna sunnatan fil Islam, siapa yang melakukan kesunahan dalam Islam, berarti melakukan ucapan, melakukan perbuatan, atau melakukan keputusan di dalam Islam, ya, falahu ajrun, maka baginya dapat pahala, wa ajru man amila biha, dan mendapat pahala dari orang yang telah melakukan itu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Lalu ada lanjutannya hadis itu, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang melakukan kesunahan yang buruk. Tadi sunnah yang baik, ya maaf, tadi ada yang kelewat, ada kalimat hasanahnya, apa namanya, man sanna sunnatan hasanatan, ada yang kelewat. Siapa yang melakukan kesunahan yang baik, gitu. Nah, berikutnya man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang melakukan kesunahan yang buruk, maka fa'alahu wizrun, maka dia dapat dosa, wa wizru man amila biha, dan dapat dosa dari orang yang telah mengikutinya, yang telah melakukannya. Tadi di awal saya sampaikan pendapat saudara kita, di antaranya ada yang berpendapat bahwa sunnah yang dimaksud di situ sunnah Nabi. Sunnah yang dilakukan oleh kita itu adalah sunnah Nabi. Nah, lalu kita bertanya, sunnah Nabi itu ada yang baik, ada yang buruk, atau baik semua? Semua ulama sepakat bahwa sunnah Nabi baik semua. Hingga kesalahan Nabi pun baik, Pak. Kesalahan Nabi itu baik. Emang pernah Nabi salah? Kalau kita nggak mau menyebut salah, keliru atau khilaf. Suatu ketika Nabi pernah sholat asar itu 2 rakaat.
2 rakaat Pak, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya. Lalu setelah itu Nabi senderan di tembok. Setelah senderan terlihat oleh para sahabat ini, Nabi kelihatannya ada yang dipikirkan, seakan-akan beliau terlihat marah. Lalu kemudian para sahabat nggak ada yang berani bertanya, terutama sahabat-sahabat senior, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar nggak berani bertanya. Lalu di situ ada sahabat yang bernama Dzulyaden. Sahabat Dzulyaden ini disuruh oleh sahabat Umar, coba Dzulyaden tanya Nabi, ada apa gitu. Maksudnya kok sholatnya 2 rakaat, padahal asar itu harusnya 4 rakaat. Lalu sahabat Dzulyaden ini bertanya, ya Rasulullah, am nasita am qasorta, apakah engkau lupa atau engkau mengqosor sholat? Lalu Nabi kalau bahasa kita tengok-tengok, lihat kanan lihat kiri, maksudnya minta penguatan dari sahabat yang lain. Ini apa-apaan tuh ya deh? Lalu kata sahabat Abu Bakar dan Umar, benar ya Rasulullah, Anda tadi sholat asar 2 rakaat. Lah kalau begitu, ayo kita tambah 2 rakaat lagi. Nah setelah itu ditambah 2 rakaat lagi Pak. Tapi nasibnya orang yang sudah pulang duluan, kan di sana bercerita. Apa yang mereka ceritakan? Tidak ada hujan, tidak ada safar, tidak sakit, Nabi mengqosor sholat. Hadis sahih dianutlah oleh beberapa mazhab kita. Padahal mereka tidak tahu kejadian setelah itu, karena pulang sebelum Nabi menambah 2 rakaat lagi. Tapi bagi yang masih ada di situ, melihat menyaksikan bahwa kasus tersebut adalah faktor lupa yang dilakukan oleh Nabi, akhirnya ditambah 2 rakaat lagi. Nah, dengan demikian kesalahan Nabi menurut umumnya mayoritas kita melihat bahwa itu adalah kesalahan, pun itu menjadi kebaikan bagi kita sebagai umatnya. Mana kebaikannya? Ya buat kita yang suka lupa, nggak usah ngulang sholatnya, cukup lanjutkan saja walaupun sudah berkata-kata. Nah menurut para ahli fikih terutama mazhab Syafi'i, yang penting belum berbuat banyak dan belum berkata banyak, tambah rakaatnya bila terjadi lupa seperti itu. Termasuk kita kalau jadi imam nih, misalnya kita ragu tapi makmum nggak ada yang berani mengingatkan, karena kita mungkin ditokohkan oleh mereka anak-anak kecil mungkin atau santri-santri kita, begitu merasa salah atau merasa kurang, main salam saja. Kita bertanya misalnya setelah salam, bagaimana? Perasaan tadi kurang rakaatnya. Iya Pak, kurang. Ayo kita tambah 1 rakaat lagi. Nah begitu itu nggak batal sholatnya, ya, karena kita telah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak ada sunnah Nabi yang sayyi'ah. Kita sepakat, tidak ada sunnah Nabi yang sayyi'ah. Semua sunnah Nabi hasanah. Maka kemudian kita bertanya, kenapa hadis ini menyebut ada dua sunnah? Yang pertama sunnah hasanah, yang kedua sunnah sayyi'ah. Berarti sunnah di sini bukan sunnah Nabi. Kita bisa bantah saudara-saudara kita yang berpendapat ini sunnah Nabi, gak mungkin ada sunnah kita bisa bantah. Kita bisa tanya balik, apakah sunnah Nabi ada yang sayyi'ah? Kalau mereka jawab tidak ada sunnah Nabi yang sayyi'ah, maka kita perlu tegaskan kembali bahwa sunnah yang dimaksud sini bukan sunnah Nabi, tapi sunnah kita. Misal di zaman Nabi tidak pernah terjadi adanya zikir di malam tahun baru. Di zaman sahabat nggak pernah juga. Tahu-tahu berani-beraninya misalnya di Masjid At-Tir di saat tahun baru Masehi diadakan zikir bersama dalam rangka mengarahkan agar mereka yang bertahun baru jangan sampai menuju kepada kemaksiatan tapi menuju kepada ibadah. Diajaklah mereka berzikir bersama-sama lagi, pakai mic lagi, ada snacknya juga, ada door prize-nya juga, semua itu aroma bid'ah. Nah itu yang disebut sunnah kita, sunnah hasanah. Apabila itu berpahala, kita dapat pahala, nanti diikuti oleh orang-orang setelah kita. Orang-orang setelah kita melakukannya dapat pahala, kita kebagian pahala dari orang yang telah melakukannya setelah kita.
Itu disebut sunnah hasanah. Maka dari itu perlu dan patut bahkan wajib kita sepakati bahwa sunnah yang dimaksud dalam hadis itu bukan sunnah Nabi tapi sunnah kita. Nah, di awal tadi saya sampaikan bahwa kata Nabi, pesan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ikuti sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang menjadi khalifah rasyidin setelah wafatku. Maka sebagai orang yang mengikuti Nabi pasti mengikuti para sahabat Nabi. Maka apabila ada satu Nabi yang mengatakan begini, sataftariku ummati ala salatin wa sab'ina firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang hadis itu diawali dari umat Yahudi terpecah sekian, umat Nasrani terpecah sekian, baru di kalimat terakhirnya Nabi menyampaikan wasat taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Yang 73 itu kata Nabi semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Para sahabat bertanya, yang satu siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Nah, kalimat sahabat-sahabatku itu kemudian disebut dengan jamaah. Kalimat mengikuti aku itu kemudian disebut ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu berarti kesimpulannya yang mengikuti aku, kata Nabi, mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Bahkan Nabi juga pernah bersabda, iktadu min ba'di Umar, ikuti setelahku Umar. Bahkan ada juga sabda Nabi, iktadu min ba'di Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh sahabat mendapat lisensi dari Nabi berarti perlu kita ikuti. Itu apabila terjadi di mana Nabi tidak melakukan tapi sahabat melakukan. Nah, karena ini prosesnya panjang, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lahir sejak kapan, kemudian sampai sekarang dianut oleh siapa dan siapa saja yang berhak mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam buku ini menyimpulkan orang yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya adalah orang yang mengikuti akidah Syekh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam hal akidah dan dalam hal tasawuf mengikuti Junaidi al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dalam teori fikih mengikuti 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi apabila kita mengikuti apa yang disampaikan ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itulah rumusan utama mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belakangan tahun 2017 itu telah terjadi di Chechnya, telah diundang oleh Presiden siapa namanya? Lupa saya, merumuskan Ahlus Sunnah itu siapa? Karena orang-orang Salafi juga mengaku dirinya Ahlus Sunnah. Jadi biar jelas, biar tidak diklaim mudah oleh orang lain, maka kemudian dirumuskan. Di situ juga hadir beberapa tokoh dari tokoh-tokoh Islam hampir dari seluruh dunia ya. Kalau nggak salah ada 17 negara atau 70 negara yang hadir saat itu dari tokoh-tokohnya, memutuskan diantaranya itu tadi rumusannya. Akidahnya mengikuti Syekh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, fikihnya mengikuti Imam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan akhlaknya mengikuti teori tasawuf yaitu Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Jadi jika tidak sesuai dengan rumus ini, menurut Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dan menurut teori Ahlus Sunnah wal Jamaah secara internasional yang telah diselenggarakan seminarnya atau apa disebutnya ya waktu itu, pokoknya ada perkumpulan ulama-ulama dunia di Chechnya itu menyimpulkan demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Singkatnya, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin selamat, kalau memang susah merumuskan atau susah mendefinisikan atau susah memahami Ahlussunnah wal Jamaah, saya akan mengajak memahami satu hadis. Hadis itu berbunyi, idza talafal ummati fa'alaikum bisawadil a'dham. Jika terjadi ikhtilaf nanti pada umatku, maka ikuti olehmu sawadul a'dham. Siapa sawadul a'dham? Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari juga menjelaskan di sini, yang dimaksud sawadul a'dham adalah kelompok terbesar dalam jamaah, dan tentunya itu adalah pengikut tadi 6 ulama madhab, dari akidah, dari fikih maupun dari tasawuf, ya. Dan kalau dikerucutkan lagi, banyaknya firqah-firqah saat ini, maka berdasarkan rumusan tadi, alaikum bisawadil a'dham, ikuti kelompok terbanyak, maka kelompok terbanyak saat ini di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Insya Allah, karena Nabi juga bersabda, la yajma'ullah ala ummati ala dhalalah. Tidak akan mungkin Allah menyesatkan umatnya dalam jamaah. Jadi apabila ada perserikatan, ada jamaah atau jam'iyah yang di situ melibatkan banyak ulama, kita sudah bisa pastikan berdasarkan sabda Nabi tadi, tidak mungkin kita akan tersesat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini dan yang tadi saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua, agar kita lebih mantap lagi pada akidah kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua, kemudian Allah juga membimbing kita semua selalu berada di jalan yang benar, sehingga mampu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan. Bubar. Siap.